Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai surat resmi pribadi dan surat-surat yang termasuk surat resmi pribadi. Yang pertama, Agung Gunawan Sasmita akan membahas surat lamaran kerja. Yang kedua, Salma Hairunisa akan membahas surat referensi pribadi. Yang ketiga, Huma Maulana akan membahas surat peringatan. Yang keempat, Dinda Yurika akan membahas surat panggilan tes. Yang kelima, Putri Elsa Arinta akan membahas surat panggilan wawancara. Yang keenam, Siti Nur Alawiyah akan membahas surat pengunduran diri. Baik, kami awali dengan pembahasan mengenai surat resmi pribadi. Yang pertama, di sini saya akan membahas definisi dari surat resmi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk keperluan formal atau resmi oleh pihak-pihak tertentu, baik itu perorangan, lembaga, organisasi, atau instansi tertentu, untuk saling berkomunikasi satu sama lain secara formal. Selanjutnya, fungsi surat resmi. 1. Sebagai sarana informasi atau pemberitahuan mengenai hal-hal tertentu yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Misalnya, menyampaikan gagasan atau pemikiran. Yang kedua, surat resmi dapat berfungsi sebagai bukti tertulis atau otentik dalam bentuk dokumen di mana isinya dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Ketiga, sebagai pedoman kerja dalam melakukan suatu kegiatan atau aktivitas, di mana surat resmi tersebut berisi tentang langkah-langkah kerja untuk pekerjaan tertentu. 4. Sebagai alat untuk pengingat bagi si penerima surat, baik itu perorangan, organisasi, atau lembaga. Itu sebabnya surat resmi perlu didokumentasikan agar dapat digunakan sebagai data di kemudian hari. 5. Surat resmi juga berfungsi sebagai bukti historis dan bukti kronologis. Di sini, saya akan membacakan ciri-ciri dan jenis-jenis dari surat resmi. Yang pertama yakni ciri-ciri surat resmi. Surat resmi menggunakan bahasa baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan atau yang dikenal dengan EYD, mulai dari kosakata, frasa, hingga tata bahasa yang dipakai. Surat resmi dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan efektif, serta mudah dimengerti maksud dan isinya. Surat resmi tidak menggunakan bahasa implisit, tapi bahasa eksplisit. Dibuat dalam bentuk full block atau semi block atau intended block. Terdapat kop surat yang menyebutkan pihak yang mengeluarkan surat resmi tersebut. Di dalam surat resmi selalu dicantumkan nomor surat, perihal, tanggal, alamat tujuan, dan lampiran bila ada. Surat resmi membutuhkan stempel atau cap khusus untuk kondisi tertentu. Surat resmi bentuknya sistematis dan dibuat sesuai aturan yang baku. Yang kedua yakni jenis-jenis surat pribadi. Surat pribadi dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama yakni surat lamaran kerja, yang kedua surat referensi pribadi, yang ketiga surat peringatan, yang keempat surat panggilan wawancara, dan yang kelima surat pengunduran diri. Oke, selanjutnya saya di sini akan membacakan struktur untuk surat resmi. Ada beberapa di antaranya, yaitu yang pertama, 1. Kepala surat atau kop surat. Nah, kepala surat ini terdiri dari logo instansi atau lembaga, nama instansi atau lembaga, alamat, nomor telepon atau nomor fax, dan email instansi atau lembaga. Lalu yang kedua yaitu nomor surat. Setiap kali suatu instansi atau lembaga mengirimkan surat, pasti dilengkapi dengan nomor surat. Dengan adanya nomor surat tersebut, maka akan mudah mengetahui berapa jumlah surat yang telah dikeluarkan dalam 1 bulan. Lalu yang ketiga yaitu tanggal surat. Surat resmi selalu dilengkapi dengan tanggal pembuatan surat. Ini berguna sebagai informasi waktu dibuatnya surat tersebut. Lalu yang keempat yaitu lampiran atau hal.
Terkadang surat resmi dilengkapi dengan lampiran, yaitu dokumen lain sebagai pendukung surat resmi tersebut. Lalu yang kelima ada alamat tujuan. Alamat tujuan diberikannya surat resmi tersebut. Biasanya penulisannya singkat saja karena alamat lengkap tujuan biasanya dicantumkan pada sampul surat. Lalu yang keenam yaitu salam pembuka. Kata pembuka dari sebuah surat resmi di mana bentuknya baku dan formal dengan bahasa yang sopan juga santun. Lalu yang ketujuh yaitu isi surat. Isi surat adalah bagian utama dari surat resmi. Informasi yang dimuat dalam bagian isi harus dibuat singkat, padat, dan jelas dengan menggunakan bahasa baku, juga sopan dan santun. Lalu yang kedelapan yaitu salam penutup. Selain salam pembuka, tentunya ada salam penutup surat. Hal ini untuk menunjukkan kesopanan dalam berkomunikasi melalui surat resmi. Lalu yang kesembilan yaitu tanda tangan pengirim surat. Pada bagian ini harus dicantumkan nama dan tanda tangan pengirim surat atau penanggung jawab surat tersebut. Lalu yang ke-10, tembusan. Nah, tembusan ini dapat dibuat bila surat resmi tersebut perlu diketahui oleh pihak lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Gunawan Sasmita, saya dari kelompok 1 akan menjelaskan surat lamaran kerja. Pembahasan surat lamaran kerja. Yang pertama adalah definisi, yang kedua fungsi surat, yang ketiga cara membuat surat, yang keempat ciri-ciri surat, yang kelima struktur surat, yang keenam jenis-jenis surat, dan yang ketujuh contoh surat. Definisi pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan suatu surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Melalui surat ini, pelamar meminta supaya ia diberi pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan bisa juga diartikan dengan suatu surat dari calon karyawan kepada calon majikan yang berisi permintaan supaya karyawan diberi pekerjaan oleh calon majikan. Surat lamaran pekerjaan ini biasanya bersifat formal ataupun resmi. Misalnya, surat untuk melamar pekerjaan menjadi karyawan atau jabatan tertentu sesuai pada iklan yang ditawarkan. Dalam hal ini, pelamar dalam surat lamarannya perlu menyebutkan suatu sumber lamaran tersebut di alinea atau paragraf pembuka. Apabila lamaran itu tidak berdasarkan pada suatu sumber, tentu saja tidak diperlukan penyebutan sumber pada alinea pembuka. Ini fungsi surat lamaran pekerjaan. Yang pertama sebagai tanda tertulis atau resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Nah, yang satu ini merupakan fungsi utama dari surat lamaran kerja. Karena dengan hadirnya surat lamaran kerja berarti permohonan tersebut sifatnya resmi dan tentu akan langsung diterima sebagai permohonan dan pertimbangan dalam menerima pelamar tersebut. Nah, yang kedua sebagai alat komunikasi. Nah, fungsi ini merupakan salah satu fungsi dasar dari setiap surat. Karena setiap surat sudah dapat dipastikan akan mengandung informasi yang akan sangat diperlukan oleh pihak yang dituju. Dalam surat lamaran informasi yang dibutuhkan yaitu informasi mengenai data dan identitas pelamar. Dalam surat lamaran pekerjaan biasanya akan terlampir ijazah, daftar riwayat hidup, fotokopi KTP, dan keterangan pengalaman pekerjaan. Nah, yang ketiga sebagai bahan pertimbangan. Nah, ini sudah dijelaskan di atas bahwa dengan hadirnya sebuah surat lamaran kerja dan berbagi informasi mengenai identitas diri merupakan kebutuhan untuk melakukan sebuah pertimbangan bagi perusahaan menerima pelamar yang tepat mengisi pekerjaan yang kosong. Ini adalah cara membuat surat lamaran kerja. Yang pertama, gunakan bahasa yang baik dan benar, pergunakan bahasa yang formal. Yang kedua, tulislah kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Jangan bertele-tele dalam menulis suatu surat lamaran kerja. Nah, yang ketiga, tulislah secara manual menggunakan tangan. Yang keempat, perhatikan kebersihan suatu surat lamaran kerja. Yang kelima, isi secara jelas data diri dan suatu informasi tentang diri kita. Yang terakhir, jika Anda mempunyai sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai plus untuk diri Anda, jangan ragu untuk dapat melampirkannya.
Ini ciri-ciri surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada tempat dan tanggal, yang kedua lampiran dan perihal, yang ketiga alamat surat, yang keempat salam pembuka, yang kelima alinea pembuka, yang keenam isi, yang ketujuh penutup, dan yang kedelapan tanda tangan dan nama terang. Ini adalah struktur surat lamaran pekerjaan. Sistematika surat lamaran pekerjaan sebagai berikut. Ada tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran, hal, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, alinea isi, alinea penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Ini ciri surat lamaran pekerjaan. Pertama, surat lamaran pekerjaan ini digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum petai. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk dalam isi surat karena isinya berupa gabungan. Cara ini juga disebut sebagai model gabungan. Yang kedua, surat lamaran yang dipisahkan dari sebuah riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan suatu lampiran dan cara ini disebut model terpisah. Baik, di sini ada contoh surat lamaran kerja. Yang pertama ini ada tempat dan tanggal yang paling atas, lalu ada perihal, di bawahnya lagi ada nama dan penerima surat, lalu alinea pembuka, lalu ada alinea isi, lalu alinea penutup. Dan baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat referensi pribadi. Pertama, definisi. Surat referensi pribadi adalah surat referensi yang diberikan oleh seseorang yang dapat menjamin karakter dan kemampuan orang yang disebutkan di surat referensi. Nah, ketika seseorang melamar pekerjaan, orang tersebut pasti akan diminta untuk referensi pada suatu saat selama proses perekrutan. Nah, tujuannya untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang kepribadian dan kemampuan orang tersebut untuk berhasil dalam pekerjaan. Jadi, surat referensi pribadi ini adalah surat yang dibuat atas permintaan pihak lain yang membutuhkan informasi mengenai orang yang disebutkan dalam surat referensi. Selanjutnya, fungsi. Pertama, sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan yang akan menerima calon karyawan mengenai kepribadian dan kemampuan. Yang kedua, memberikan wawasan tentang etika kerja dan kapasitas yang spesifik untuk posisi yang dicari. Ketiga, meningkatkan kepercayaan dari pihak perusahaan yang akan memberikan ketenaga kerjaan. Selanjutnya, isi surat. Isi surat yang terdapat pada surat referensi pribadi ini adalah 1. Keterangan-keterangan yang menyangkut akan kelakuan pribadi seseorang selama ia mengenal orang tersebut. Kedua, keterangan tentang suatu prestasi-prestasi yang pernah dicapai. Ketiga, menjelaskan sikap dan perilaku secara objektif, baik positif maupun negatif. Keempat, mengilustrasikan keterampilan dan karakteristik terkuat seseorang sehingga dapat berhasil pekerjaan. Nah, selanjutnya, beberapa hal yang perlu diperhatikan pada surat referensi pribadi. Pertama, orang yang diterangkan dalam surat referensi adalah pihak ketiga, bukan yang meminta, yang merupakan pihak yang sangat mengenal orang tersebut. Kedua, sifat keterangan dalam surat referensi adalah suatu rahasia karena surat tersebut diminta oleh pihak lain dan diberikan kepada yang meminta tanpa sepengetahuan pihak yang akan diterangkan. Nah, karena sifatnya rahasia, maka penulis harus bisa menuliskan segala keadaan secara sejujur-jujurnya. Lalu yang terakhir, isi keterangan tentang pribadi seseorang dalam suatu referensi bukan hanya hal-hal yang baik saja, hal yang kurang baik mengenai suatu kelakuan, kecakapan, prestasi, atau lainnya juga perlu diterangkan. Jadi beberapa hal ini harus berisi
tentang keterangan-keterangan yang sesungguhnya dan yang sejujur-jujurnya. Pemberi referensi tidak boleh memberikan keterangan palsu, dan yang lebih utama ini, isi surat tersebut hanya boleh diketahui oleh pembuat referensi dan pihak yang memintanya saja. Nah, ini contoh dari surat referensi pribadi. Pertama, di bagian kepala surat atau di bagian atas surat terdiri dari kop surat yang pada umumnya biasanya dibuat lengkap beserta alamatnya. Lalu di bawahnya ada kata petunjuk berupa kata surat referensi yang biasanya ditulis simetris dengan huruf kapital semua. Di bawahnya lagi ada nomor surat. Setelah nomor surat, terakhir di bawahnya lagi ada alamat tujuan surat. Lalu yang kedua, di bagian isi surat terdiri dari pendahuluan, yaitu untuk menjawab suatu surat, permintaan referensi, dan pernyataan kesungguhan pihak yang menerangkan. Di bawahnya ada identitas pihak yang diterangkan dan penjelasan mengenai suatu kepribadian seperti kelakuan atau karakter dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Di bawahnya untuk bagian penutup berupa harapan dapat dimanfaatkannya surat tersebut, seperti diakhiri dengan kalimat "Kami berharap surat ini dapat membantu yang bersangkutan meraih kesuksesan di masa depan." Demikianlah surat keterangan referensi kerja ini kami buat agar digunakan sebagaimana mestinya. Ketiga, bagian bawah surat referensi terdiri dari tempat dan tanggal saat dikeluarkannya surat. Lalu, identitas pembuat referensi yang berupa jabatan penanggung jawab, tanda tangan atau cap atau stempel, dan nama lengkap. Juga bisa ditambahkan NIP atau NIP atau nomor anggota atau sejenisnya. Nah, di sini yang saya tampilkan contoh suratnya, yaitu contoh surat referensi kerja yang berisi data diri karyawan, nama perusahaan, lembaga, masa jabatan, dan prestasi dalam kerja. Juga posisi jabatan di perusahaan dan alasan dia mengundurkan diri. Nah, surat ini dikeluarkan oleh perusahaan tempat ia bekerja dan ditulis oleh seseorang yang berwenang, seperti atasan atau bagian personalia. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Salma Hairunisa yang telah menjelaskan surat referensi pribadi. Saya Huma Maulana. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan mengenai surat peringatan. Ada beberapa yang akan saya bahas di sini. Yang pertama yaitu definisi dari surat peringatan. Yang kedua, alasan dibuatnya surat. Yang ketiga, fungsi surat. Yang keempat, ketentuan pemberian surat peringatan. Yang kelima, struktur penulisan surat. Dan yang terakhir adalah contoh surat. Yang pertama adalah definisi surat perintah. Sebelum kita perlu mengetahui apa itu surat perintah serta mengenai kegunaan surat tersebut terlebih dahulu, kita perlu memahami definisi dari surat perintah. Surat perintah adalah pemberitahuan tertulis yang dikeluarkan kepada karyawan oleh pemberi kerja atau perusahaan untuk mengatasi kesalahan mereka atau kinerja yang buruk di tempat kerja dan menetapkan konsekuensi untuk perbaikan ke depannya. Jadi, pengusaha juga dapat memberikan surat peringatan 1, 2, dan 3 untuk bisa dijadikan alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawannya. Yang kedua adalah alasan dibuatnya surat. Jadi, seorang manajer HRD dapat mengeluarkan peringatan tertulis kepada karyawannya jika melanggar atau membuat pelanggaran seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu atas ketidakhadiran. Jika ada karyawan yang sering absen bekerja atau secara konsisten tanpa pemberitahuan, ia akan
dapat dikenakan surat peringatan. Yang kedua, untuk masalah keterlambatan, jika ada karyawan yang sering terlambat dalam bekerja, juga akan dapat dikenakan surat peringatan. Lalu yang ketiga, tidak perform atau kurangnya produktivitas atau tidak memenuhi tanggung jawab dan pekerjaan. Yang keempat, melanggar kebijakan atau karyawan yang mengabaikan peraturan perusahaan atau melanggar kerahasiaan. Lalu yang kelima yaitu kasus pencurian. Jika ada kedapatan karyawan yang mencuri barang dari tempat kerja atau mencuri barang milik rekannya, ia juga bisa dikenai surat peringatan tertulis. Yang ketiga, fungsi surat. Surat peringatan berfungsi sebagai media untuk menyampaikan suatu teguran atas kesalahan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja atau karyawan, baik itu pelanggaran ringan, sedang maupun berat. Kategori kesalahan atau pelanggaran ini juga akan berpengaruh pada surat peringatan. Ada yang namanya surat peringatan 1 atau yang biasa disingkat SP1, SP2 sampai dengan SP3. Kemudian jika masih melakukan kesalahan berulang kali meski sudah diberi SP atau surat peringatan, risikonya adalah diberhentikan atau dipecat alias PHK. Umumnya, kategori pelanggaran disiplin ini diatur oleh pihak perusahaan. Namun sebetulnya pemberian surat peringatan tersebut tak lain untuk memberikan peringatan efek jera kepada karyawan yang berbuat kesalahan agar tidak mengulanginya di kemudian hari. Yang keempat, ketentuan pemberian surat peringatan. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 161 Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi, dalam hal pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah kepada pekerja atau buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. 1. Surat peringatan dapat diterbitkan secara berurutan SP1, 2, dan 3 atau tidak sesuai perjanjian kerja. Yang kedua, kalau surat peringatan diterbitkan secara berurutan, SP1 berlaku untuk jangka waktu 6 bulan. Jika karyawan melakukan kembali pelanggaran dalam masa tersebut, maka pengusaha dapat menerbitkan SP2 dengan jangka waktu 6 bulan. Lalu yang ketiga, jika kembali melakukan pelanggaran dalam kurun waktu tersebut, bisa diterbitkan SP3 dengan jangka waktu 6 bulan. Bila dalam kurun waktu itu lagi melakukan kembali pelanggaran, karyawan bisa langsung di-PHK. Adapun hak-hak karyawan yang di-PHK menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, yakni karyawan akan mendapat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, ataupun uang penggantian hak. Yang kelima, struktur penulisan surat. Dalam menulis surat peringatan, perusahaan juga mempunyai aturan. Tidak bisa seenaknya sesuai keinginan pribadi atau kepentingan personal. Menulis surat peringatan yang baik dan benar antara lain, yang pertama yaitu tulis nama dan jabatan si karyawan atau pekerja yang melanggar atau yang akan diberikan surat peringatan. Yang kedua, sertakan alasan pemberian surat peringatan tersebut. Contohnya, karena karyawan sering terlambat tanpa ada pemberitahuan kepada pihak perusahaan. Dan yang ketiga, memberikan keterangan tujuan dari pemberian surat peringatan tersebut. Misalnya memberikan arahan serta peringatan kepada si karyawan untuk mematuhi tata tertib perusahaan
dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Yang keenam, berikut ini adalah salah satu contoh bentuk surat peringatan. Yang pertama yaitu kop surat. Seperti surat resmi pada umumnya, hampir semua surat resmi itu memiliki kop surat. Kop surat itu terdiri yang pertama yaitu dari nama perusahaan, kemudian alamat perusahaan, dan kontak perusahaan. Lalu setelah kop surat ada perihal. Karena kita di sini membahas surat peringatan, maka perihalnya yaitu adalah surat peringatan. Setelah perihal terdapat nomor surat. Seperti struktur penulisan nomor surat pada biasanya. Setelah itu tulis nama dan jabatan si karyawan yang melanggar atau yang akan diberikan surat peringatan. Lalu pada paragraf selanjutnya sertakan alasan pemberian surat peringatan tersebut. Contohnya karena karyawan yang sering terlambat tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak perusahaan. Dan paragraf setelahnya, berikanlah keterangan tujuan dari pemberian surat peringatan tersebut. Misalnya memberikan arahan serta peringatan kepada si karyawan untuk mematuhi tata tertib perusahaan dan tidak melakukan kesalahannya yang sama. Setelah itu, salam penutup. Lalu di bawahnya adalah tempat dan tanggal dibuatnya surat. Dan yang terakhir yaitu nama penerima surat peringatan dan pembuat surat peringatan. Juga jabatan serta tanda tangannya. Oke, terima kasih. Itulah sedikit pembahasan mengenai surat peringatan dari saya. Jadi yang namanya bekerja di perusahaan orang, kamu tidak bisa seenaknya. Taatilah peraturan atau tata tertib perusahaan serta perjanjian kerja yang telah ditetapkan, sehingga saling menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu, bekerjalah dengan jujur, karena itu adalah modal utama seseorang dalam bekerja. Jika jujur, rajin, dan patuh terhadap peraturan, maka perusahaan akan bangga memiliki karyawan sepertimu. Oke, terima kasih, dan sekian pembahasan mengenai surat peringatan. Dari saya selanjutnya adalah pembahasan mengenai surat panggilan tes yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Dinda Yuika Utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Yuika Utami. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat panggilan tes. Sebelum masuk ke penjelasan, di sini saya akan membacakan apa aja yang ingin dibahas. Yang pertama yakni definisi, yang kedua yakni alasan, yang ketiga yakni fungsi, dan yang keempat format dan contoh surat. Lalu selanjutnya definisi atau penjelasan tentang surat panggilan kerja. Surat panggilan kerja adalah surat yang dibuat dan dikirimkan oleh perusahaan kepada seorang pelamar kerja sebagai informasi bahwa pelamar tersebut diminta untuk memenuhi panggilan. Surat ini termasuk surat resmi yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan panggilan interview kepada pelamar. Nah, biasanya surat panggilan kerja itu dikeluarkan untuk memanggil seseorang yang sudah melakukan atau memasukkan surat lamaran pekerjaan ke perusahaan atau kantor itu tersebut, dan akhirnya perusahaan pun memanggil untuk interview atau tes tertulis lainnya. Nah, langsung saja ke pembahasan selanjutnya yakni tentang alasan. Nah, kenapa sih perusahaan mengeluarkan surat panggilan tes atau surat panggilan kerja? Berikut beberapa alasannya. Yang pertama yakni tes tertulis. Perusahaan bisa saja mengeluarkan surat panggilan tes karena untuk menguji atau mengadakan tes tertulis kepada si pelamar kerja atau si pengirim surat lamaran kerja tersebut. Lalu yang kedua yakni tes wawancara. Nah, sama seperti tes tertulis, perusahaan juga mengeluarkan untuk melakukan tes wawancara atau interview. Dan yang terakhir yakni panggilan mulai kerja. Jadi perusahaan bisa saja mengeluarkan surat panggilan kerja atau surat panggilan tes tersebut untuk bahwa yang mengirim surat itu bisa mulai bekerja, waktunya kapan dan di mana.
Selanjutnya yakni fungsi. Adapun fungsi tersendiri dari surat panggilan, yakni untuk berkomunikasi lewat surat yang berisikan suatu panggilan terhadap seseorang. Nah, jadi fungsi dari surat panggilan itu sendiri yakni adalah untuk komunikasi dengan seseorang terhadap seseorang yang dipanggil atau yang dipanggil untuk melakukan tes tersebut. Nah, selain untuk komunikasi, yakni memberi informasi dari perusahaan ke seseorang yang telah mengirimkan surat lamarannya tersebut atau surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya yakni format dan contoh surat. Berikut adalah format dan contoh surat dari surat panggilan kerja atau surat panggilan tes. Langsung saja ini di bagian paling atas, yakni ada kop surat. Kop surat terdiri dari nama perusahaan dan alamat perusahaan. Contohnya PT Angin Ribut, nama perusahaannya dan alamatnya sendiri di Jalan Bunga Kenangan nomor 17 dan ada nomor teleponnya 021 dan 1234 567899 Lampung Selatan. Lalu di bagian kanan yakni ada tanggal pengiriman dan alamat pengiriman Lampung 17 Juni 2020. Kemudian di bawahnya ada nomor surat. Nomor surat tersendiri dikeluarkan dari perusahaannya. Lalu di bawahnya yakni perihal surat, yakni panggilan tes. Selanjutnya yakni lampirannya dikosongkan saja. Lalu di bawahnya lagi ada nama yang akan dikirim surat dan alamatnya, yakni contohnya yang terhormat Saudara Fahru Roji, Desa Sukajaya, Kecamatan Pamijahan, Bogor Barat. Lalu di bawahnya langsung ke isi surat, yakni menanggapi surat lamaran kerja saudara, maka dengan ini kami mengharapkan kedatangan saudara pada, sebagai contoh ya, yang pertama yakni memasukkan hari atau tanggalnya, yakni pada Jumat 5 Juli 2020 dan waktunya juga pukul 8.00 sampai dengan selesai, dan keperluannya untuk tes tulis dan tes wawancara, dan bertempatnya di PT Angin Ribut, Jalan Bunga Kenangan nomor 17. Dan masih pada isinya, yakni perusahaan tersebut mengeluarkan persyaratannya, yakni pada kesempatan tersebut kami mengharap saudara melengkapi yang pertama yakni ijazah sarjana yang asli, yang kedua transkrip nilai asli dan salinannya, 3 pensil 2B dan penghapus, 4 berpakaian rapi dan formal. Lalu di bawahnya ada penutup. Demikian surat panggilan ini dibuat atas perhatian saudara, saya ucapkan terima kasih. Dan atas nama perusahaannya dan jabatannya manajer personalia atas nama Dinda Yurika Utami, Sarjana Ekonomi. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu tadi penjelasan tentang surat panggilan tes secara singkat dari saya. Saya rasa cukup. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Elsa Arinta akan menjelaskan tentang surat panggilan wawancara kerja. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama definisi, kedua alasan, ketiga tujuan, keempat teknik dan tips, kelima susunan surat, lalu yang terakhir cara membuat surat dan contoh suratnya. Yang pertama definisi. Surat panggilan wawancara adalah salah satu jenis surat yang diperuntukkan untuk seseorang sebagai bentuk informasi bahwa orang yang bersangkutan dipanggil dan diharapkan untuk memenuhi panggilan wawancara tersebut sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan.
Lalu yang kedua, alasan. Tahapan dalam melamar kerja umumnya dia memberikan surat lamaran kerjanya ke suatu perusahaan. Lalu nanti pelamar akan mengikuti tes yang diadakan oleh pihak perusahaan. Setelah lulus mengikuti serangkaian tes, pelamar akan dipanggil oleh pihak perusahaan untuk tes interview, bisa lewat surat ataupun email. Jadi alasan kenapa perusahaan mengeluarkan surat panggilan wawancara ini agar si pelamar itu tahu kalau dirinya itu lolos ke tahap interview dan si pelamar itu bisa datang untuk interview sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah ditentukan sebelumnya. Lalu tujuan. Yang pertama untuk mengetahui kepribadian pelamar. Jadi di sini tujuan mengapa sih perusahaan itu melakukan interview? Tujuannya yang pertama itu untuk mengetahui kepribadian pelamar. Jadi dengan si interview ini, jadi si pihak perusahaan tuh bisa tahu tentang kepribadian si pelamar itu. Kepribadiannya itu bisa dilihat dari cara si pelamar itu berpakaian, cara si pelamar itu berbicara, cara pelamar itu bersopan, beretika terhadap orang lain atau bisa juga melalui tulisan. Lalu yang kedua yaitu mencari informasi relevan yang dituntut dalam persyaratan jabatan. Nah, ini untuk si pelamar itu jadi bisa tahu apa saja sih syarat-syarat yang diperlukan untuk memenuhi jabatan tersebut. Misalkan si pelamar itu dia melamar sebagai bidang pemasaran di suatu perusahaan tersebut. Lalu dia jadi bisa tahu apa saja sih informasi tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar si pelamar itu bisa memenuhi syarat di bidang pemasaran tersebut. Lalu yang ketiga yaitu mendapatkan informasi tambahan yang diperlukan bagi jabatan dan perusahaan. Di sini sama seperti yang sebelumnya, si pelamar jadi bisa tahu apa saja sih ketentuan atau syarat-syarat atau aturan-aturan di suatu perusahaan yang akan dia lamar, di tempat dia melamar kerja atau jabatannya tuh harus ada syarat apa saja. Lalu yang terakhir itu membantu perusahaan untuk mengidentifikasi pelamar-pelamar yang layak untuk diberikan penawaran kerja. Di sini maksudnya seperti yang pertama, jadi setelah interview, jadi otomatis dia sudah tahu dong, si pihak perusahaan itu bisa tahu kepribadian si karyawan ini gimana, kepribadian orang ini gimana. Jadi nanti setelah si pihak perusahaan tahu tentang kepribadiannya si pelamarnya ini, jadi bisa nanti menjadi pertimbangan apakah orang itu diterima bekerja atau tidak. Lalu teknik wawancara. Jadi di sini jadi wawancara itu ada 2 teknik. Yang pertama wawancara kerja tradisional. Nah, maksudnya itu di sini untuk perusahaan yang menggunakan wawancara kerja tradisional, biasanya dia si pihak perusahaan itu bertanya-tanya tentang hal-hal umum yang biasanya memang pihak perusahaan tanyakan saat mengadakan interview. Seperti mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan ini? Pasti sering banget si pihak perusahaan ini akan bertanya seperti ini kepada si calon karyawannya. Lalu yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan Anda? Lalu yang kedua yaitu wawancara kerja behavioral. Maksudnya di sini wawancara kerja yang pertanyaannya itu menurut pengalaman kerja si pelamar ini. Misalkan si pelamar ini dulunya tuh sempat bekerja di suatu perusahaan, lalu pada saat wawancara kerja yang menggunakan teknik behavioral ini, si pihak perusahaan akan bertanya tentang kemampuan bekerja dia pada saat di perusahaan yang dulu. Seperti misalkan, coba Anda ceritakan pengalaman Anda ketika gagal mencapai target yang ditetapkan. Lalu yang kedua, berikan beberapa contoh tentang hal-hal apa yang Anda lakukan ketika Anda dipercaya menangani beberapa proyek sekaligus. Jadi maksudnya di sini jawaban yang si pelamar lontarkan ini menurut sama pengalaman kerja dia sebelum dia melamar ke perusahaan ini. Dan jawaban ini sangat jawaban ini tuh kayak sangat menentukan nanti tuh si pelamar ini layak atau enggak untuk bekerja di tempat dia melamar.
Lalu tips diterima wawancara. Yang pertama, berpakaian layaknya profesional. Jadi di sini berpakaiannya harus formal. Biasanya kalau orang mau melamar kerja itu biasanya berpakaian putih hitam. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, saat interview ini pihak perusahaan akan tahu gimana sih akan menilai kepribadian si calon pelamar ini. Di salah satunya dari cara dia berpakaian. Kalau dia berpakaian rapi, pasti first impression buat si pelamar ini pasti baik. Berarti dia tuh orangnya rajin, dia orangnya rapi. Lalu yang kedua, menjabat tangan dengan tegas. Nah, di sini menjabat tangan dengan tegas tuh maksudnya kita juga kalau jabat tangan tuh nggak boleh terlalu lemah, karena kalau terlalu lemah kayak pelamar itu kayak kita tuh nunjukin kita tuh nggak semangat buat bekerja di sini. Lalu yang ketiga, memperkenalkan diri secukupnya. Semakin si karyawan ini semakin percaya diri untuk memperkenalkan dirinya, maka semakin menunjukkan kalau dia tuh layak untuk bekerja di sini. Lalu yang keempat yaitu memahami posisi yang dilamar. Dia tuh harus tahu, misalkan dia melamar di bidang pemasaran, dia tuh harus tahu syarat-syaratnya apa aja. Maksudnya dia harus paham sama kalau pemasaran tuh harus begini, dia tuh harus paham. Lalu selanjutnya menjaga kontak mata. Di sini menjaga kontak mata maksudnya kita jangan terlalu sering melihat ke arah si pihak perusahaan, takutnya dia tuh malah risih. Tapi kita juga jangan memalingkan pandangan karena itu tidak sopan. Ingat, kepribadian kalian tuh sangat dinilai. Lalu selanjutnya sampaikan kelebihan diri Anda. Nah, di sini kita saat interview kita bisa melebih-lebihkan. Maksudnya kita bisa menyampaikan kelebihan diri kita, kelebihan yang kita punya, dengan tujuan agar bisa semakin memantapkan si pihak perusahaan kalau kita ini layak bekerja di sini. Lalu selanjutnya bertanya bila kurang jelas. Jika suatu waktu kita ditanya dan pertanyaan itu kurang jelas, silahkan bertanya. Jangan sungkan untuk bertanya karena agar kita tidak salah paham juga dan kita bisa menjawab pertanyaan yang diajukan itu dengan benar. Lalu susunan surat panggilan interview. Yang pertama, dia ada kepala surat. Kepala surat itu terdiri dari kop naskah dinas surat, misalkan kop perusahaan atau kop organisasi tertentu. Lalu yang kedua, tulisan surat panggilan. Lalu yang ketiga, nomor surat. Lalu selanjutnya yang nomor 2, batang tubuh. Dia tuh ada identitas pejabat yang dipanggil, ada maksud pemanggilan juga, dan juga ada waktu, tanggal, dan pukul. Lalu yang ketiga, kaki surat. Dia terdiri dari tempat, tanggal, bulan, dan tahun. Lalu ada nama jabatan, ada tanda tangan, juga ada nama yang menandatangani surat panggilan interview, dan juga ada tembusan jika diperlukan. Jadi secara umum susunan surat panggilan interview ini sama dengan surat formal lainnya. Karena apa? Karena memang ini dikeluarkan dari si pihak perusahaan dan pasti urutannya juga sama. Dia ada nomor surat, dia ada tanggal surat, dia juga ada kop surat, dia juga ada salam pembuka, salam penutup, ada tanda tangan. Semuanya sama, hanya membedakan perihalnya. Jika perihal yang lain tentang macam-macam, tapi kalau misalkan yang membedakan itu hanya perihalnya saja. Jadi yang perihalnya itu kalau untuk surat panggilan interview ya berarti perihalnya panggilan untuk wawancara, seperti itu. Nah, di sini tadi cara membuat surat panggilan interview, tadi saya sudah jelaskan. Dalam membuat surat panggilan wawancara, sebenarnya menggunakan format yang sama dengan surat-surat resmi lainnya, yaitu menggunakan kop surat, nomor surat, perihal, dan lain-lain. Pada bagian isi, tentu saja menjelaskan atau memberitahukan bahwa yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk menjalani tes wawancara di perusahaan tersebut. Jadi sama seperti surat formal pada umumnya, yang membedakan hanya isi dan perihalnya saja. Lalu berikut ada contoh surat panggilan interview. Di sini saya ambil contoh dari rumah sakit yang mengeluarkan surat panggilan interview. Di sini ada kop surat, di sini ada kop suratnya sama seperti karena ini surat formal, jadi kop surat sudah pasti ada. Lalu ada tanggal, lalu ada nomor, lampiran, perihal, lalu ada ditujukan kepada siapa, alamatnya di mana.
Lalu di sini ada isinya, lalu di sini ada hari, tanggal, waktu, dan tempat kapan akan diadakan interview. Lalu yang terakhir ada salam penutup. Lalu ada tanda tangan, dan selebihnya sama seperti surat formal pada umumnya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat pengunduran diri. Pembahasannya mengenai definisi, alasan, fungsi, manfaat, cara membuat surat, yang terakhir format dan contoh surat. Definisi. Surat pengunduran diri merupakan jenis surat yang dibuat untuk menyatakan bahwa dirinya akan berhenti bekerja dari tempat di mana ia bekerja, baik itu bekerja di suatu instansi maupun di suatu perusahaan. Mengundurkan diri dari suatu pekerjaan merupakan hak bagi seorang pegawai. Surat pengunduran diri termasuk surat pribadi, kedinasan, karena ditulis atas nama individu untuk instansi resmi atau perusahaan. Surat ini harus ditulis dengan ejaan yang tepat, diksi yang benar, dan kalimat yang efektif. Ada beberapa alasan seseorang mengundurkan diri dari pekerjaannya. Yang pertama karena lingkungan kerjanya kurang nyaman. Yang kedua karena upahnya tidak sebanding atau tidak sesuai dengan standar gaji pada umumnya. Yang ketiga karena jam kerjanya melebihi jam kerja normal pada umumnya. Yang keempat yaitu melanjutkan pendidikan. Nah, biasanya ada seseorang yang bekerja dengan tujuan untuk mengumpulkan dana, kemudian berhenti bekerja dan fokus untuk melanjutkan pendidikan kuliahnya. Kemudian urusan keluarga, bisa saja seseorang mengundurkan diri karena pindah rumah, sehingga jarak yang harus ditempuh dari rumah ke tempat pekerjaan itu terlalu jauh, atau masih memiliki anak yang tidak bisa ditinggalkan. Ada beberapa fungsi. Yang pertama, legal. Nah, maksudnya itu melegalkan status tanggung jawab di perusahaan dan sebagai persyaratan administrasi. Kemudian peluang. Nah, maksudnya itu memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk merekrut kembali posisi yang kosong karena seseorang mengundurkan diri dari posisinya. Kemudian sarana. Nah, maksudnya yaitu menunjukkan bahwa orang tersebut itu loyal untuk masuk ke perusahaan dengan baik, maka keluar juga harus dengan cara yang baik. Yang terakhir yaitu sikap. Nah, maksudnya itu menunjukkan pada perusahaan bahwa seseorang yang mengajukan suatu surat pengunduran diri memiliki sikap yang profesional, baik sikap, etika, maupun moral. Manfaat. Yang pertama yaitu perusahaan memiliki kesempatan untuk mengisi posisi. Ketika seorang pegawai mengajukan surat pengunduran diri, maka ada kesempatan bagi seseorang yang ingin mengisi posisi tersebut. Namun, pengajuan surat pengunduran diri tersebut diusahakan sebelum tanggal pengundurannya. Kemudian terlihat profesional dan serius. Kenapa? Karena keputusan yang dibuat harus disertai kesopanan dan nilai-nilai. Jangan pergi tanpa izin, jangan pergi tanpa alasan. Jika secara resmi mengundurkan diri dengan cara yang baik, maka perusahaan akan menilai baik dan bertanggung jawab. Ada beberapa cara untuk membuat surat pengunduran diri. Yang pertama yaitu alasan untuk mengundurkan diri. Nah, sebelum mengundurkan diri tentunya harus memiliki alasan, dan alasan yang ditulis dalam surat itu harus dengan masuk akal
dan harus bisa menjaga perasaan pihak perusahaan. Yang kedua yaitu penulisan surat pengunduran diri. Nah, karena surat pengunduran diri ini termasuk surat resmi, maka surat ditulis berdasarkan kaidah yang benar. Kemudian, yang ketiga yaitu pengajuan surat selambat-lambatnya 30 hari sebelumnya. Hal ini tercantum pada pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa surat pengunduran diri itu ditulis selambat-lambatnya 30 hari selepas tanggal pengunduran diri. Yang terakhir yaitu memberikan kesan yang baik. Jika ingin mengundurkan diri, lebih baik bertemu langsung dengan atasan dan mengungkapkan latar belakang kenapa Anda keluar atau kenapa seseorang tersebut keluar dari pekerjaan. Namun alasan tersebut sebaiknya sopan dan tidak ada unsur yang menyinggung pihak perusahaan. Kemudian format dan contoh surat. Yang pertama yaitu kop surat. Untuk surat resmi tentunya harus ada kop surat. Kemudian nama kota dan tanggal. Untuk penulisannya yaitu di bagian pojok kanan atas diawali dengan huruf kapital menggunakan tanda pemisah koma dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Kemudian nama dan alamat yang dituju. Biasanya ditujukan kepada HRD atau langsung kepada kepala perusahaan. Jika ditujukan kepada kepala perusahaan, harus disertakan gelarnya. Hindari kata di tempat untuk bagian alamatnya. Dan akan lebih baik jika dituliskan dengan nama kota. Perihal surat berisikan surat pengunduran diri, kemudian salam pembuka, biasanya menggunakan frasa salam sejahtera dengan hormat dan bisa juga dengan bahasa Arab yaitu Assalamualaikum. Kemudian identitas diri, tulis identitas diri dengan lengkap, meliputi nama, nomor karyawan, bagian pekerjaan, jabatan, dan jika ada informasi lainnya itu bisa dituliskan. Kemudian alasan pengunduran diri dan menulis tanggal mengundurkan diri. Sebelum mengajukan pengunduran diri tentunya harus memiliki alasan, dan alasan yang ditulis itu harus secara singkat, padat, dan jelas. Hindari penulisan secara detail. Jangan mengatakan bahwa mengundurkan diri ini karena tidak betah atau alasan lainnya yang menjelekkan perusahaan. Untuk penulisan tanggalnya itu 30 hari sebelum tanggal pengunduran sesuai pada pasal yang disebutkan sebelumnya. Kemudian ucapan terima kasih. Tuliskan ucapan terima kasih kepada instansi yang telah memberikan kepercayaan untuk bekerja dan belajar selama di instansi tersebut. Permohonan maaf. Sampaikan permohonan maaf atas kesalahan. Tambahkan harapan agar perusahaan makin berkembang untuk menjaga citra positif. Kemudian penutup surat ditulis dengan singkat dan sopan. Kemudian salam penutup. Nah, untuk salam penutupnya itu disesuaikan dengan salam pembukanya. Jika menggunakan dengan hormat, maka salam penutupnya bisa menggunakan hormat saya. Jika salam pembukanya menggunakan bahasa Arab, Assalamualaikum, maka salam penutupnya menggunakan bahasa Arab juga, yaitu Wassalamualaikum. Kemudian nama dan tanda tangan. Tulis nama dengan lengkap dan tanda tangannya. Terkadang perusahaan meminta surat tersebut bermaterai untuk pengurusan administrasi, dan tanda tangan ditempatkan di kanan atau di kiri itu disesuaikan dengan posisi penulisan nama kota dan tanggal. Untuk surat pengunduran diri ini bisa digunakan pada saat mengundurkan diri dari sekolah, mahasiswa, dosen, pegawai. Yang membedakan yaitu alasannya dan dari identitas dirinya.
Terima kasih. Sekian pembahasan dari kelompok 1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.